Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Norma. Kali ini kita akan mempelajari tentang usaha dan energi. Kalian sudah siap? Nah, sebagai pelajar Pancasila, kita harus senantiasa membiasakan diri kita untuk selalu memulai kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai kegiatan belajar kali ini dengan berdoa. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Tujuan belajar kita kali ini adalah setelah kalian menyaksikan video tentang contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, kalian dapat 1. Menjelaskan konsep usaha dengan benar. 2. Menyebutkan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kalian dapat menjelaskan hubungan antara usaha dan energi dengan benar. Kalian siap? Sebelum kita membahas tentang usaha dan energi, ada 2 besaran yang harus kita ingat kembali. Besaran yang pertama adalah gaya. Kalian masih ingat tentang pengertian gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah bentuk, arah gerak, dan kecepatan. Sudah ingat ya tentang gaya? Besaran kedua yang harus kita ingat kembali adalah besaran perpindahan. Tentu kalian masih ingat tentang besaran perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan tertentu. Sebuah benda dikatakan berpindah jika benda tersebut mengalami perubahan posisi. Artinya, posisi awal dengan posisi akhirnya mengalami perubahan terhadap titik acuan tertentu. Anak-anakku sekalian, apa sih yang akan kita pelajari kali ini? Jadi, kali ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah tentang konsep usaha. Apa sih yang dimaksud dengan usaha? Kemudian kita juga akan mempelajari tentang contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga akan mempelajari tentang hubungan usaha dengan energi. Kalian sudah siap? Mari kita mulai membahas tentang usaha. Anak-anakku sekalian, supaya kalian bisa memahami tentang konsep usaha dengan benar, mari kita simak video tentang contoh usaha dan contoh bukan usaha dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Mari kita tonton. Perhatikan 2 kegiatan yang dilakukan anak ganteng ini. Kegiatan 1, anak ganteng mendorong dinding sekuat tenaga sampai capek. Tapi dinding tidak bergeser sedikit pun, kasihan. Kegiatan 1 disebut bukan contoh usaha. Kegiatan 2, anak ganteng memindahkan mainan. Kegiatan 2 adalah contoh usaha. Kok begitu ya? Bisakah kalian jelaskan tentang konsep usaha? Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mendapatkan konsep usaha setelah mengamati video tadi? Atau mungkin kalian masih ragu? Jika kalian masih ragu, yuk kita tonton videonya sekali lagi. Mari kita tonton lagi. Perhatikan 2 kegiatan yang dilakukan anak ganteng ini. Kegiatan 1, anak ganteng mendorong dinding sekuat tenaga sampai capek. Tapi dinding tidak bergeser sedikit pun, kasihan. Kegiatan 1 disebut bukan contoh usaha. Kegiatan 2, anak ganteng memindahkan mainan. Kegiatan 2 adalah contoh usaha. Kok begitu ya? Bisakah kalian jelaskan tentang konsep usaha? Kalian tentu bertanya-tanya, mengapa kegiatan 1 digolongkan sebagai bukan contoh usaha, sedangkan kegiatan 2 digolongkan sebagai contoh usaha? Mari kita analisis satu persatu. Pada kegiatan 1, tampak ada anak laki-laki yang sedang mendorong dinding dengan sekuat tenaga. Bahkan sampai si anak mengeluh capek. Tapi ternyata si dinding tidak bergerak sama sekali. Itu artinya dinding sebagai objek yang dikenai gaya tidak mengalami perpindahan.
Itulah sebabnya kegiatan 1 digolongkan sebagai bukan contoh usaha. Jelas anak-anak? Sedangkan pada kegiatan 2 digolongkan sebagai contoh usaha karena objek yang dikenai gaya dalam hal ini adalah mobil-mobilan yang dimainkan oleh si anak laki-laki ternyata mengalami perpindahan. Dalam video tampak jelas bahwa si anak laki-laki memindahkan mobil-mobilan dari sisi kiri ke sisi kanan. Artinya objek mengalami perpindahan. Maka kegiatan kedua digolongkan sebagai contoh usaha. Jelas anak-anak sekalian? Nah, setelah mengamati video dan menganalisis masing-masing kegiatan, tentu kalian sudah dapat menyimpulkan tentang konsep usaha. Yuk, sebutkan konsep usaha menurut kalian. Usaha dapat diartikan sebagai perpindahan energi oleh gaya yang dikenakan pada sebuah benda sehingga benda mengalami perpindahan. Apakah konsep usaha ini sama seperti konsep usaha yang sudah kamu simpulkan tadi? Anak-anakku sekalian, untuk mengecek pemahaman kalian tentang usaha, mari kita sama-sama kelompokkan contoh-contoh peristiwa berikut sebagai contoh usaha atau contoh bukan usaha. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Beri tanda centang jika pernyataan merupakan contoh usaha dan beri tanda silang jika pernyataan bukan contoh usaha. Pernyataan pertama. Penny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Menurut kalian, pernyataan pertama ini adalah contoh usaha atau bukan contoh usaha? Yuk dijawab. Wah, ternyata pernyataan pertama adalah contoh usaha. Mengapa demikian? Di dalam pernyataan tersebut dengan jelas bahwa meja yang didorong oleh Penny mengalami perpindahan sejauh 20 cm. Sehingga pernyataan pertama digolongkan sebagai contoh usaha. Mari kita lanjut ke pernyataan kedua. Mangga bermassa 500 gram jatuh dari dahan yang memiliki ketinggian 2 meter dari permukaan tanah. Menurut kalian, pernyataan kedua ini usaha atau bukan contoh usaha ya? Mari kita jawab. Wah, ternyata pernyataan kedua juga termasuk sebagai contoh usaha. Mengapa demikian? Nah, kalau kalian perhatikan pada pernyataan nomor 2, mangga mengalami perubahan posisi, yaitu dari dahan, kemudian dia jatuh ke permukaan tanah. Lalu, gaya apa yang menyebabkan mangga jatuh? Iya, betul sekali. Mangga jatuh karena mengalami gaya gravitasi. Oke, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Salma mendorong kereta belanja dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran. Kemudian kembali lagi ke rak daging. Pernyataan 3 ini menurut kalian usaha atau bukan contoh usaha ya? Mari kita jawab. Ternyata pernyataan ketiga bukan contoh usaha. Mengapa demikian? Karena jika kita analisis pada pernyataan nomor 3, Salma mendorong kereta belanja dari arah rak daging menuju rak sayuran, tetapi kemudian dia kembali lagi ke arah rak daging. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Salma tidak mengalami perubahan posisi karena posisi awal dan posisi akhirnya sama, yaitu di dekat rak daging. Oleh karena itu, pernyataan nomor 3 tidak digolongkan sebagai usaha. Kalian mengerti? Nah, sekarang kita coba untuk menggolongkan pernyataan nomor 4. Apakah termasuk usaha atau bukan usaha? Dan ternyata pernyataan keempat bukan contoh usaha karena telurnya tidak berpindah. Ya, kalau telurnya berpindah, mana mungkin telurnya bisa terinjak? Betul? Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang terakhir, yaitu pernyataan kelima. Apakah pernyataan kelima ini adalah contoh usaha
atau bukan contoh usaha? Mari kita jawab. Iya, jika jawaban kalian pernyataan kelima adalah contoh usaha, maka kalian benar sekali. Pernyataan kelima adalah contoh usaha. Balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga berpindah sejauh 5 meter. Jelas sekali di sini disebutkan bahwa objeknya berpindah, sehingga pernyataan nomor 5 digolongkan sebagai contoh usaha. Sampai sini tentu kalian semakin jelas tentang konsep usaha, bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke energi ya anak-anak. Adakah di antara kalian yang mengerti tentang konsep energi atau pengertian energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Artinya antara usaha dengan energi sangat berkaitan. Kalau kalian tidak memiliki energi, maka kalian tidak bisa melakukan apapun. Dengan kata lain, kalian tidak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu, satuan energi dan satuan usaha memiliki satuan yang sama, yaitu Joule. Kalian paham sekarang anak-anak? Anak-anakku sekalian, setelah kita belajar tadi, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, usaha adalah perpindahan energi oleh gaya yang dikenakan pada benda sehingga menyebabkan benda berpindah. Kedua, salah satu contoh usaha antara lain mangga jatuh dari tangkainya ke permukaan tanah. Yang ketiga, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Satuan energi sama dengan satuan usaha, yaitu Joule. Selesai sudah sesi belajar kita kali ini. Untuk memperdalam dan memperkaya pemahaman kalian tentang usaha dan energi, kalian bisa membaca referensi yang Ibu sarankan ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.